Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ima, dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini, materi kita masih kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, pertemuan kemarin kalian sudah mencoba mencatat materi-materi penting yang dibahas dalam kaidah kebahasaan ini. Nah, ingat, kita ulas kembali, struktur teks eksposisi ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Jangan dilupakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, penjelasan tentang istilah, afiksasi, adjektiva, dan kalimat verbal. Mari kita pelajari satu-satu. Istilah. Nah, makna istilah dapat kita cari dalam kamus. Mengapa dalam kamus? Karena makna tersebut tidak bisa kita karang. Jadi harus fakta sesuai ilmu pengetahuan. Makna istilah ini biasanya disebut dengan makna leksikal. Makna leksikal itu apa? Makna kata yang didapat dari kamus. Seperti itu. Jadi kemarin saya minta kalian untuk mencari aplikasi dan mendownload kamus bahasa Indonesia versi 5 ya di HP kalian melalui Play Store. Sudah kan ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Istilah itu apa? Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ingat, dalam bidang tertentu berarti istilah setiap bidang itu terkadang berbeda. Dan kita juga bisa melihat istilah itu keluar dalam bidang-bidang apa. Nah, KBBI. Kita coba cari ya makna istilah dalam KBBI yang sudah saya download lewat HP, lewat Play Store. Kalau kita cari, nanti kalian akan mendapatkan tanda cari seperti ini. Kalian ketik saja istilah. Nanti keluarnya seperti ini. Kata atau gabungan kata yang sudah saya tulis sebelumnya ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, di bagian kamus ini ada beberapa bagian. Istilah itu kata yang kita cari, ada 1, 2, 3. Ini memungkinkan beberapa pengertian. Nah, yang paling atas biasanya itu pengertian yang paling umum. Kemudian di situ ada kata turunan, ada gabungan kata. Yuk kita cek ke belakang. Contoh pemaknaan istilah, kita coba cari. Nah, kalau kita mencari kata habitat, mengetikkan di HP kita, 1, 2, 3 akan keluar. Tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. 2, ada kata bio di situ. Tempat hidup organisme bio itu maksudnya habitat dalam bidang biologi. Nah, kalau yang nomor 3 ini habitat dalam bidang geologi. Nah, masing-masing bidang ternyata pengertiannya bisa berbeda. Hanya kita cari yang paling umum, itu yang paling atas. Nah, Bu, itu merah-merah apa ya? NNN. Oke, saya hadirkan keterangannya. Kalau nanti kalian mencari makna kata dalam kamus HP kalian, KBBI 5, akan keluar icon atau tanda bertuliskan merah. Kalau N berarti dia nomina atau kata benda. Kalau V berarti verba atau kata kerja. Kalau A berarti dia adjektiva atau kata sifat. Kalau ADV itu adverbia atau keterangan. Ada lagi nanti yang P. P itu termasuk kata tugas. Bisa preposisi, bisa konjungsi, sesuai dengan kelas kata. Jadi ingat, tanda-tanda icon huruf merah ini mengacu pada kelas kata. Jadi kita bisa lihat kata habitat ini termasuk dalam kelas kata nomina atau kata benda. Nah,
Berikutnya, kalau yang kata turunan, ini ada kata berhabitat. Oh, berarti kata turunan adalah kata berimbuhan yang berkaitan dengan afiksasinya atau imbuhan. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, berkaitan dengan kata turunan atau kata berimbuhan itu sama. Di situ ada kata imbuhan, boleh prefiks, boleh konfiks, boleh infiks, boleh sufiks. Nah, jadi afiksasi itu apa dulu? Pengimbuhan atau proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks. Nah, sudah dibahas dulu ya ketika LHO, jenis-jenis afiksasi. Prefiks itu awalan, sufiks itu akhiran, infiks itu sisipan di tengah, konfiks itu awalan plus akhiran. Nah, proses pembentukan kata dasar menjadi kata turunan dengan penambahan afiks. Jadi boleh kita katakan kata turunan atau kata berimbuhan. Itu kata-kata yang sudah mendapatkan proses afiksasi. Nah, kita lihat yang ada di buku kalian. Nanti bisa kalian lihat di halaman sebentar ya, di halaman 73 nanti akan kalian temukan tabel yang masih kosong. Kalian disuruh mencari proses afiksasinya begitu ya. Ini saya hadirkan beberapa contohnya saja. Kita lihat yang paling atas. Kata berimbuhan, penipisan. Mengapa dikatakan kata berimbuhan? Karena ada imbuhannya. Nah, kata berimbuhan penipisan ini kalau kita cari di kamus HP kita gampang, langsung kelihatan di situ ada N, berarti masuk ke nomina. Jadi jenis kata berimbuhannya nomina. Nah, dicari imbuhannya apa? Konfiks, penan. Jadi karena depan belakang, jadi namanya konfiks ya. Kata dasarnya apa? Tipis. Jadi tengah-tengahan kata dasarnya itu apa? Sebelum dikasih imbuhan. Nah, kalau dicari lagi jenis kata dasar tipis, tipis kita ketik di HP, di kamus kita, keluarnya adalah A, berarti adjektiva. Jadi bisa kita lihat fungsi imbuhan pada kata penipisan yaitu konfiks penan mengubah dari kata sifat menjadi kata benda. Jadi kata dasarnya awalnya sifat, adjektiva, berubah menjadi kata benda. Nah, kepunahan juga begitu. Jenis kata berimbuhannya nomina, imbuhan konfiks ke an, kata dasarnya punah, jenis kata dasar adjektiva atau kata sifat. Ini masih sama dengan yang atas. Kalau terencana, verba, imbuhannya prefiks ter, kemudian kata dasarnya rencana, jenis kata dasar nomina. Berarti prefiks ter mengubah dari kata benda menjadi kata kerja pada kata terencana. Oke. Dan seterusnya. Di sini ada perwakilan prefiks, sufiks, infiks juga. Nah, lanjut ya. Berikutnya, ini kemarin sudah. Ini kalau mau menghafalkan boleh prefiks imbuhan apa saja yang membentuk nomina dan imbuhan apa saja yang membentuk verba. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita sudah mencoba mencari makna kata dalam kamus, nah yang ketiga ini pembahasan kita adalah adjektiva. Jadi kaidah kebahasaan yang ketiga itu adjektiva. Adjektiva bisa kita ketahui dari dua. Yang pertama kita tahu dari KBBI, kalau ini enak lihat, tinggal cari kata-kata itu
adjektiva atau tidak ya. Seperti itu kita ngecek. Dan cara yang kedua, tahu dari ciri-ciri yang kemarin sudah kalian catat. Jadi ciri ini kalau nggak boleh pakai HP, nggak boleh buka kamus loh ya. Berarti ciri-ciri ini harus kita pahami. Kalau bisa kita hafalkan. Nah, ciri-ciri yang pertama kemarin sudah dapat ditambahkan kata paling. Kalau ada kata cantik ditambah kata paling, berarti cantik itu betul kalau kata sifat. Kalau coba makan, paling makan. Oh, nggak bisa. Kalau tidak bisa, berarti makan bukan kata sifat. Seperti itu. Lanjut. Dikasih kata tidak. Tadi cantik ya, tidak cantik. Nah, kalau dikasih kata tidak itu bisa atau bisa ditolak, bisa diingkari, berarti dia juga kata sifat. Terlalu cantik, amat cantik gitu ya. Kalau terlalu makan nggak bisa ya. Makan sekali, kalau itu makan sekali 2 kali, bukan masalah jumlah. Terlalu makan juga nggak bisa. Nah, jadi hati-hati. Bisa dikasih kata paling sebelumnya, bisa dicek pakai kata tidak, sekali, terlalu, amat, sangat. Nah, bisa juga diulang. Secantik-cantiknya pakai se-nya. Semakan-makannya nggak ada, berarti makan bukan kata sifat. Cantik iya. Sehemat-hematnya, oh iya, berarti hemat pakai kata sifat. Dan yang terakhir di situ ada beberapa khusus ya. Ada kata honorer, manusiawi, ilmiah. Kalau itu bisa pengecualian atau kata-kata khusus saja. Nah, yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat verbal. Ini ada 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Apa itu? Kalau kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek sehingga bisa dipasifkan. Berarti minimal strukturnya SPO gitu. Kemudian kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang kata kerjanya tidak membutuhkan objek atau tidak memerlukan objek sehingga tidak bisa dipasifkan. Berarti kalimat itu strukturnya minimal S plus P, tidak ada O-nya. Tapi kok panjang-panjang ya Bu kadang? Nah, kita lihat. Nah, kita coba contoh analisis ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Strukturnya bumi itu S, saat ini itu K, sedang menghadapi itu berupa frasa ya, predikat. Berbagai masalah lingkungan yang serius, ini objek. Jadi kalian sudah mempelajari frasa, gelondongannya itu mana ya, seperti itu. Loh buka kok bisa di tengah-tengah begitu? Ingat, keterangan itu bisa di mana saja. Bisa KSP, SKPO, bisa SPOK. Coba kalau SPOK, bumi sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius saat ini. Itu juga boleh. Tapi dalam kalimat contoh di buku kalian, saat ininya di tengah. Jadi boleh-boleh saja, Kak. Nah, untuk mengetahui apakah ini transitif atau intransitif, kita cek. Ceknya bagaimana? Coba kita pasifkan. Ganti imbuhan me menjadi di. Me ya, ini ya. Oke, verbanya tadi menghadapi. Kita coba. Kalau mengubah me menjadi di, yang tadinya O harus kita balik ke depan. Berbagai masalah lingkungan yang serius, P-nya apa? Sedang dihadapi. Yang tadi menghadapi jadi dihadapi bumi saat ini. Loh Bu, kok saat ini dipindah? Boleh-boleh saja. Kita lihat. Kalau yang tadi di belakang O dipindah ke depan, jadinya subjek ya, bukan objek. Sedang dihadapi ini predikat yang sudah pasif, sudah berawalan di. Kemudian bumi O dan saat ini K.
Atau boleh berbagai masalah lingkungan yang serius saat ini sedang dihadapi bumi. Itu juga boleh. Nah, karena bisa dipasifkan, dari me bisa diganti di, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat aktif intransitif. Berikutnya, nah, struktur keterangan bisa dipindah kemana saja. Tadi sudah ya. Kita lanjut kalimat kedua. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Hati-hati frasanya. Masalah lingkungan di atas itu subjek. Jadi di atas di sini tidak termasuk keterangan ya, karena masih termasuk frasa. Jadi masalah lingkungan di atas bukan yang di bawah tadi, bukan yang di samping, bukan yang kemarin, enggak itu. Masalah lingkungan di atas subjek merupakan P. Masalah serius ini pelengkap. Jadi ingat, setelah P itu tidak mesti objek. Kita cek dulu. Kalau bisa dipindah, berarti dia objek. Tapi kalau setelah P kok tidak bisa dipindah, berarti dia pelengkap. Nah, coba kita cek ya. Nah, masalah serius harus segera diatasi. Saya ulangi. Ini yang hijau dipindah ke depan ya. Masalah serius yang harus segera diatasi. P-nya diganti jadi dirupakan. Nggak ada masalah lingkungan di atas. Nggak bisa. Ya, jadi merupakan nggak bisa diganti kata dirupakan juga tidak bisa. Nah, karena dia pelengkap memang tidak bisa dipasifkan sehingga tidak bisa berpindah posisi. Dan itu artinya kalimat tersebut tidak bisa dipasifkan dan termasuk ke dalam kalimat aktif intransitif. Seperti itu. Jadi pokoknya intinya adalah kalau struktur kalimatnya SPO pasti dia kalimat aktif transitif. Tapi kalau strukturnya tidak SPO, mungkin SP pelengkap atau SP keterangan yang seperti itu, berarti dia tidak bisa dipasifkan. Jadi termasuk ke dalam kalimat aktif intransitif. Begitu ya. Tetap belajar, berlatih, nggak bisa sekali dua kali, diulang-ulang, dan tentunya kalian akan memahami lebih detail. Seperti itu, semoga membantu. Belajar bahasa Indonesia, belajar tentang kehidupan, belajar menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.